Jadi Cak Amir itu terdiam, dia itu mulai memperhatikan sosok itu sedikit demi sedikit dan dia itu langsung teringat, waduh inilah kayak mbah yang kapan hari meninggal itu. Cak Amir sempat terdiam gitu, bahkan beberapa kali dia itu kayak apa menyalakan lampu motornya, lampu dimnya itu diarahkan ke sana juga sosok itu kayak tidak mau pindah gitu, seolah-olah nggak tahu kalau di belakangnya ada motor. Akhirnya Cak Amir berhenti, dia nunggu sosok yang diam itu, nggak lama kemudian katanya dia itu tertatih-tatih memasuki salah satu rumah tetangganya, tapi langsung kayak nempel ke tembok dan menghilang gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi sobat yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Dan pada malam hari ini kami akan membawakan satu kisah. Kisah ini kami dapatkan dari Cak Amir. Ya, benar kan saya? Mas Amir ya. Ya, Mas Amir ini berkisah mengenai pengalamannya yang terjadi di tahun 2017. Kisah misteri apa yang akan dikisahkan kali ini? Monggo Kang Surya, dikisahkan kisah dari Cak Amir ini untuk sobat pemburu kisah. Ya. Jadi Cak Amir ini berbagi kisahnya kira-kira ya 5 tahun yang lalu Pak Jack di sekitaran Sidoarjo. Nah pada waktu itu dia ada acara aktivitas lomba memancing katanya. Nah Cak Amir ini sebenarnya sudah punya aktivitas sehari-hari ya, sudah punya profesi ya. Tapi memang pada waktu itu dia senang sekali ikut lomba mancing bersama teman-temannya. Dan pada saat itu memang ada rencana akan diadakan lomba mancing di salah satu tempat di mana dia dan kawan-kawannya sudah janjian datang ke sana semua. Ayo Cak, datang ke sana aja, hadiahnya lumayan besar loh, ikutan aja, nanti siapa tahu kita yang menang. Oh iya udah, aku tak ikutan, soalnya sudah lama sering lomba tapi jarang menang gitu. Akhirnya Cak Amir itu dia sempat kayak semacam punya niatan dalam dirinya sendiri waktu itu. Kayaknya aku kali ini harus nyoba apa yang disarankan oleh orang-orang dulu. Jadi Cak Amir ini ternyata memang punya kenalan itu yang sering berbagi cerita. Ya ini entah ceritanya beneran atau enggak. Katanya ada tipsnya, kamu biar mancing itu supaya bisa dapat ikan banyak gitu. Lah Cak Amir itu dia itu merasa ingin mencoba trik itu. Siapa tahu kalau tips dan trik itu bisa berhasil, dia bakalan menang lah dan dapat hadiah yang sesuai dijanjikan panitia lomba. Nah waktu lomba pancing itu masih cukup lama Pak Jack. Nah Cak Amir ini waktu itu sempat kepikir karena begitu diberitahu oleh teman-temannya itu kebetulan ada salah satu tetangga jauhnya itu yang meninggal. Jadi ada mbah-mbah yang sudah sepuh itu pada waktu itu barusan saja meninggal pagi harinya dan Cak Amir itu baru dapat kiriman pesan dari teman-temannya untuk ikut lomba mancing itu pas pada pagi hari itu. Jadi Cak Amir waktu itu sempat ya kayak katanya itu dia itu bingung gitu. Apa tak coba ya, apa enggak, apa tak coba, apa enggak. Ini maksudnya apa hubungannya gitu. Mungkin kalau kita bertanya-tanya ya kenapa sih yang maksud di Cak Amir mau dicoba ini gimana. Ternyata saran dari orang-orang yang dulu itu katanya kalau bisa sebelum ada orang meninggal mau dimakamkan itu biasanya kan kalau mau makamnya digali itu kan diukur Pak Jack. Diukur ya panjang, lebar sama ukuran makam itu sesuai dengan orang yang meninggal. Itu biasanya ngukurnya itu ada 2. Kalau nggak pakai tali ya pakai kayu atau bambu. Nah kalau katanya orang-orang dulu tali atau kayu atau bambunya yang habis ngukur itu kalau bisa kamu bawa, kamu ambil itu jadikan sarana mancing ikan. Itu pasti dapat ikan banyak katanya gitu. Lah Cak Amir ini juga sempat kayak diberitahu kayak mantra-mantranya itu seperti ini. Jadi dia itu hafal betul. Akhirnya mau nggak mau pagi itu
dia akhirnya sengaja nggak masuk kerja. Dia itu ya hari ini nggak kerja dulu lah, aku tak ke tetangga kampung sebelah aja. Jadi pagi-pagi itu begitu orang-orang itu bersiap mau menggali makam, Cak Amir itu ada di sana. Dia ya kayak semacam bantu-bantu lah, bahkan sempat diledek itu sama anak-anak muda yang biasanya gali makam di situ. Loh Cak, saman gak nyambut gawe ta, gak kerja ta? Ya ini nyari kerjaan, hari ini gak ada yang bisa dikerjakan nih. Ya mending aku ikut kalian aja deh. Ya meskipun dapat upahnya cuman paling 30.000, 25.000, ndak apa-apa ya, aku ikut bantuin. Oh iya Cak, monggo kalau mau ikutan. Ya, alasannya Cak Amir waktu itu gitu. Akhirnya dia ikutan kayak anak-anak muda itu gali makam, terus bantu kesana kemari. Dan ternyata waktu itu menurut ceritanya Cak Amir yang dipakai ngukur makam itu bukan dari tali, katanya dari bambu. Waduh, pakai bambu, ya udah enggak apa-apa. Karena kalau tali katanya Cak Amir mungkin nyembunyikannya itu gampang katanya, tapi ini pakai bambu, ya udah enggak apa-apa deh. Akhirnya dia dilihat terus itu posisi bambu dipegang orang ini, habis itu kan mulai menggali makam itu sampai menjelang siang itu jenazahnya baru dimakamkan, datang cepet-cepet dikubur. Nah pada waktu itu sempat waktu masih proses pemakaman ya, itu beberapa orang itu sempat tanya, tadi tali sama talinya atau kayunya dimasukkan aja dikubur juga. Tapi anak-anak muda itu pada nyari, oh tadi kayunya mana ini loh, tadi kayunya mana, oh kayaknya sudah masuk di dalam tadi, ikut bareng sama telisik-telisiknya tadi, kayaknya dilempar ke dalam. Ada yang nyautin gitu orang-orang. Akhirnya ya bagi mereka ya sudah lanjut aja. Akhirnya prosesi pemakaman selesai, semua juga keluarga juga sudah selesai lah. Cak Amir ini juga masih ada di sana, tapi dia itu nggak berpindah posisi, dia masih tetap berada di belakang pelayat itu, dan di situ memang Cak Amir nggak pindah-pindah katanya. Jadi batang bambu itu dia injak Pak Cek, sampai dia tutupi sama kayak semacam ya tanah-tanah kering, tanah makam sama dedaunan ditutupi sama dia pakai tangan gitu. Sampai akhirnya semua orang-orang pulang, dia pun pulang. Lah menjelang senja dia balik lagi ngambil bambu kecil itu, dibawanya ke rumah, akhirnya disimpan. Dan Cak Amir waktu itu sempat diberitahu prosesnya ya, kayak istilahnya nanti baca doanya seperti ini, ada mantranya seperti ini, dia ikutin aja. Sampai akhirnya beberapa minggu kemudian lomba pun dimulai. Cak Amir bersama teman-temannya segera mengambil posisi, jadi mereka itu nyiapkan kail, nyiapkan umpan, terus juga mengambil nomor pendaftaran. Dia itu dan teman-temannya sudah kumpul di area tempat pemancingan, dan mulailah lomba pemancingan pun langsung berjalan. Nah, ternyata memang Cak Amir mulai membaca mantra dari awal perjalanan sampai mulai mancing, memasang umpan, itu dia sudah melakukan prosesinya. Dan memang benar Pak Jack katanya, ketika yang lain masih berkutat dengan ya masih diam-diaman, Cak Amir itu dapat ikan. Nggak lama kemudian teman-teman juga dapat, tapi dengan durasi yang sama, jumlah ikan yang didapat Cak Amir itu memang banyak. Dan bukan hanya Cak Amir saja, memang ada peserta lain sih yang memang dikenal peserta kawakan ya. Jadi wah, itu orang-orang yang sudah ikut lomba mancing di mana-mana itu nggak heran kalau dia dapat banyak. Tapi hari itu Cak Amir ya mulai bisa menyaingi mereka. Sampai akhirnya waktu yang ditentukan panitia berakhir, waktunya yaitu penghitungan berat ikan yang dilombakan ya. Ternyata ya mungkin Cak Amir masih belum beruntung. Jadi ikan yang dia dapat bukan ikan yang paling gede, dan ketika ditimbang pun juga dia bukan yang paling banyak. Tapi dia masih berkesempatan ya istilahnya mendapat hadiah hiburan lah. Cak Amir agak kecewa juga dia, aduh kok kayak gini ya. Berarti ya apa yang dikatakan orang-orang dulu itu mungkin gak benar, atau mungkin aku ada yang salah prosesinya atau gimana. Apakah aku ada kayak pantangan yang kemarin tak langgar. Jadi Cak Amir itu pulang itu teman-temannya itu sudah mengeluh-elukan dia, wah kamu hari ini benar-benar hari kamu ini, biasanya dapatnya nggak banyak kayak kita sekarang kok dapatnya sebanyak ini gitu ya. Teman-temannya itu kayaknya
ya kaget banget lah, kayaknya beruntung banget lah hari ini. Tapi Cak Amir yang dipuji-puji itu malah dia itu sepanjang perjalanan katanya masih gelisah Pak Jack. Dia tuh ya antara bingung, ada pantangan mungkin yang tak langgar. Jadi katanya Cak Amir kalau setelah mendapat bambu atau tali itu dia memang harus melakoni ya mantra yang dibaca itu, terus juga ada beberapa pantangan yang memang nggak boleh dilanggar. Terus katanya benda-benda itu nggak boleh dilangkahi. Jadi ada beberapa pantangan, apa mungkin nggak sengaja ini tak langkahi, terus padahal kemarin itu hanya tak injak ujung jari aja, masa nggak boleh, apa mungkin itu pantangannya. Bayangannya Cak Amir seperti itu. Akhirnya dia itu berpikir pulang daripada gelisah. Jadi menjelang malam dia itu balik ke makamnya tetangganya yang kapan hari itu ya kalau nggak salah sudah semingguan. Ya mau nggak mau lagi dia pun mulai menaruh bambu bekas potongan itu didorong-dorong ke bekas gundukan makamnya tetangga yang meninggal itu. Habis itu ya dia balik pulang. Tapi Pak Jack nggak lama kemudian setelah kejadian itu ya nggak hanya lempeng-lempeng saja, ternyata ada beberapa yang dialami Cak Amir. Jadi kalau nggak salah itu sekitar 10 harian setelah tetangganya itu meninggal, jadi 2 atau 3 hari setelah lomba mancing itu selesai, Cak Amir itu nggak sengaja pulang. Jadi dia itu pulang habis nongkrong sama teman-temannya itu di warung. Dia itu pulang karena mungkin ya sudah ditunggu sama istrinya, mungkin ya itu belum larut malam bener katanya. Dia itu masih mengendarai motor pelan-pelan mau memasuki rumahnya. Ini kok di depan gang ini kok tumben sepi. Biasanya di sini itu banyak orang mangkal. Biasanya di sini itu banyak anak-anak muda yang lagi nongkrong. Hari ini kok sepi banget ini mau masuk kampung ini. Jadi dia itu memelankan motornya karena memang biasanya ya area situ banyak orang ramai. Jadi hari itu kok kayaknya sepi banget. Bahkan orang jualan makanan aja juga nggak ada. Ini hari apa sih kok sepi banget? Padahal ya juga bukan malam Jumat gitu. Nah ketika Cak Amir mau menikung masuk ke dalam gang perumahannya itu, dia itu melihat ada kayak orang tua, nenek-nenek gitu itu kayak membelakangi dia posisinya, di posisi gang itu katanya. Lah Cak Amir ini agak heran, kok nenek-nenek ini kok berdiri di tengah jalan, di kiri kanan gak ada orang, depan belakang juga sepi, masih jam 9 malam, masih belum larut. Kok tumben suasana itu katanya sangat hening sekali, bahkan kayak di situ orang lalu lalang pun gak ada Pak Jack. Benar-benar sunyi, sepi, seolah-olah sudah sangat gelap, sudah sangat tengah malam banget. Jadi Cak Amir itu terdiam, dia itu mulai memperhatikan sosok itu sedikit demi sedikit, dan dia itu langsung teringat, waduh inilah kayak mbah yang kapan hari meninggal itu. Cak Amir sempat terdiam gitu, bahkan beberapa kali dia itu kayak menyalakan lampu motornya, lampu dimnya itu diarahkan ke sana juga. Sosok itu kayak tidak mau pindah gitu, seolah-olah nggak tahu kalau di belakangnya ada motor. Akhirnya Cak Amir berhenti, dia nunggu sosok yang diam itu. Nggak lama kemudian katanya dia itu tertatih-tatih memasuki salah satu rumah tetangganya, tapi langsung kayak nempel ke tembok dan menghilang gitu aja. Dan Cak Amir langsung merasa, waduh apa ini aku ada sesuatu ya dengan mungkin aku kayaknya bakalan kena apes deh gara-gara kapan hari ngambil bambu waktu memakamkan tetangganya itu. Cak Amir langsung merinding semua. Dia bahkan kayak nyalakan motornya sendiri itu. Waktu itu agak lama Pak Jack. Sampai akhirnya ada 1-2 orang tetangganya lewat nyapa, Cak dari mana kok diam aja? Oh iya ini loh motor ini loh agak rewel katanya gitu. Gak lama kemudian karena sudah banyak orang, dia sudah nggak gemetaran lagi dan nyalinya sudah balik lagi. Cak Amir menyalakan motornya, jalan lagi sampai kemudian nyampe di rumah. Dia langsung kayak terdiam gitu Pak Jack. Apa kayaknya aku punya kena apes ya. Jadi aku diikuti sama hantunya mbah tetangga yang kapan hari meninggal itu. Tapi kok bisa sampai ke sini? Orang itu meninggalnya di kampung sana. Ini kok sampai di gang depan rumah. Jadi Cak Amir itu sempat 1-2 hari itu nggak bisa tenang katanya. Akhirnya setelah ngobrol dengan beberapa kenalan, ya Cak Amir diam-diam nggak cerita ke keluarganya perihal itu. Dia disarankan, wes kamu aja diniati aja, kirim doa sama ya kayak
istilahnya ke makamnya lah, kirim doa sambil nabur bunga atau apa gitu. Pokoknya ada beberapa ritual kirim doa yang harus kamu lakukan. Perkara nanti itu berhasil atau enggak, ya sudah, itu memang kamu sudah, dalam artian ini kamu sudah memulai salah dulu, katanya orang-orang yang diajak sharing seperti itu. Akhirnya Cak Amir pun nurut, dia ya katanya dengan segenap kesalahan dirinya itu dia mohon maaf, terus mendoakan mbah tetangga kampungnya itu, kirim doa dan lain sebagainya, bahkan bersihkan makamnya. Terus juga di sana itu bambu yang dulu bekasnya dia mancing itu masih ada di permukaan, itu agak dimasukkan lagi ke makamnya, terus dirapikan, makamnya dibersihkan. Jadi sampai beberapa hari katanya Cak Amir itu melakukan itu, ya sampai pada suatu titik dia itu ya memang nggak ketemu lagi dengan penampakan mbah tetangganya Pak Jack. Tapi Cak Amir katanya pada beberapa hari itu entah kenapa dia itu merasa kayak pikirannya itu plong, kayak enteng gitu. Jadi dia itu secara nggak sengaja itu merasa katanya, kok hari ini aku kok rasanya plong banget ya, bangun tidur itu terasa enteng, terasa ringan, kayak nggak punya beban. Ibaratnya itu katanya dia waktu cerita itu kayak habis hutang terus kebayar semua, katanya gitu Pak Jack. Akhirnya dia nggak nyadari kalau hari itu dia istilahnya penyebabnya itu karena apa, dia nggak sadar. Sampai akhirnya setelah melewati hari-harinya itu dia mulai merasa, apa mungkin aku sudah nggak perlu ke makamnya mbah lagi ya, apa mungkin sudah istilahnya dianggap selesai urusanku, ya sudah deh, mungkin sudah cukup aku istilahnya minta maaf sama kirim doanya. Tapi akhirnya setelah kejadian itu memang Cak Amir nggak pernah mengalami hal-hal aneh lagi Pak Jack ya. Tapi setidaknya ya dia yakini mungkin bisa jadi dia lomba mancing itu nggak menang, tapi setidaknya ya dia dapat hasil yang lebih gitu. Cuman ya selalu ada efek negatifnya. Jadi ya segala sesuatu ada plus minusnya katanya Cak Amir. Tapi Cak Amir mungkin kapok lah kayak melakukan hal itu lagi. Tapi ini ceritanya, katanya dia itu kalau mancingnya saya nggak kapok mas, katanya gitu. Iya, itu apa Kang? Dibuat ini ya, alat pancing gitu kan? Iya, dibuat alatnya katanya. Jadi tinggal disambung sama senarnya, terus dikasih kayak ya buat kailnya gitu. Iya, ini mengingatkan kita pada kisah yang pernah kita tayangkan dulu. Oh, salah satu episode ya. Bekas pemandian jenazah. Oh iya. Itu. Nah, itu kan sebenarnya ada beberapa ritual-ritual yang digunakan oleh orang-orang ya. Kalau misalnya ada orang yang meninggal gitu, pasti ada aja salah satu dari pernak-pernik prosesi dipakai untuk yang dipakai. Sesuatu. Iya. Kalau dulu kan sabunnya ya. Kan? Iya, sabun bekas memandikan jenazah itu ya. Ya kalau untuk sobat yang belum tahu mungkin bisa cek di video kita sebelumnya, ini ada episode Historizon ya. Iya, untuk yang kisahnya tentang ngambil sabun ya, sabun bekas mandikan jenazah itu ya. Ya, terima kasih Cak Amir atas berbagi kisahnya. Dan untuk sobat pemburu kisah, jangan lupa dukung kami dengan share video kami, like, dan tinggalkan komentar di bawah, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.